Pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sekaligus menegaskan komitmen bahwa Prabowo sangat mendukung bagaimana perampasan terkait dengan aset-aset koruptor. Jadi dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau yang sering juga disebut dengan May Day, beberapa hari yang lalu Prabowo Subianto dalam pidatonya secara terbuka menyatakan mendukung terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Jadi ini sebenarnya adalah pernyataan yang kesekian kalinya yang disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa persoalan perampasan aset bahwa terkait dengan koruptor supaya dimiskinkan itu adalah masalah yang cukup serius. Bahkan di berbagai event-event penting, di berbagai forum-forum penting, Prabowo Subianto berulang kali mengatakan bahwa salah satu persoalan yang terpenting di negara kita hari ini adalah persoalan korupsi. Bahkan dulu sebelum jadi presiden, Prabowo Subianto selalu mengatakan APBN negara kita, postur anggaran kita itu selalu bocor, bocor, dan bocor. Itu tentu tidak terlepas dari perilaku korup yang dimiliki oleh pejabat-pejabat publik di semua lini di negara kita. Oleh karena itu, saya ingin menjadikan sebagai momentum bagaimana ketika seorang Presiden Republik Indonesia sudah mendukung terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset, lalu apa yang sebenarnya menjadi persoalan sehingga terkait dengan undang-undang ini tidak segera diwujudkan. Bahkan Menko Hukum dan HAM yaitu Pak Yusril Ihsan Mahendra selalu mengatakan bahwa pemerintah siap kapanpun untuk membahas persoalan terkait dengan rancangan undang-undang yang bisa memiskinkan koruptor ini dengan DPR. Sekarang tentu saja bolanya ada di DPR. Saat ini adalah kita tinggal tunggu bagaimana komitmen yang ada di kawan-kawan DPR yang saya kira sebagai institusi yang memang cukup otoritatif bicara terkait dengan undang-undang ataupun rancangan undang-undang. Oleh karena itu, kalau mau jujur sebenarnya publik kan menunggu sejak lama kapan ya kira-kira soal rancangan undang-undang perampasan aset itu disahkan, kapan direalisasikan, dan kapan bisa diwujudkan. Karena ini selalu dijadikan sebagai ukuran bagaimana komitmen, bagaimana prinsip, bagaimana keseriusan untuk memiskinkan para perilaku korup ataupun memiskinkan para koruptor itu betul-betul dilakukan, bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya sebatas retorika, bukan hanya sebatas omong-omong. Coba bisa kita bayangkan, seorang Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini juga pemerintah, sudah siap dan mendukung bagaimana rancangan terkait dengan perampasan aset itu untuk segera dilanjutkan. Saat ini tentu publik sedang menunggu bagaimana komitmen yang ada di DPR. Oleh karena itu wajar kalau kemudian kalau usulan terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini sejak eranya Pak SBY sampai hari ini itu tidak diselesaikan, tidak kunjung dibahas, tidak kunjung diseriusi. Publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan rancangan undang-undang ini? Apakah ini dinilai akan menjadi hantu blau, akan dinilai menjadi sesuatu yang menakutkan bagi siapapun di negara kita, bagi siapapun para politisi, bagi siapapun pejabat-pejabat publik, atau siapapun yang memang selama ini begitu longgar untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi yang jelas-jelas merugikan negara. Saya selalu mengatakan koruptor itu tidak pernah takut dengan penjara sepanjang mereka itu tidak dimiskinkan kekayaannya. Satu-satunya yang ditakuti oleh koruptor itu kalau kekayaan mereka disita. Jadi apa yang mereka curi, apa yang mereka ambil dari negara, kemudian diambil lagi oleh negara, itulah yang kemudian ditakuti. Karena hakikat dari seorang koruptor itu adalah memperkaya diri, menumpuk dan mengakumulasi modal. Kalau modalnya, kalau asetnya, kalau uangnya, kalau kekayaannya itu diambil oleh negara, kalau dia terbukti melakukan tindakan korupsi, itulah yang saya kira sebenarnya ditakuti oleh para koruptor. Kenapa saya sebut koruptor itu tidak pernah takut dengan penjara? Ya karena memang sudah banyak contoh bahwa perilaku-perilaku korup yang merugikan negara miliaran, ratus miliar, bahkan triliunan, itu vonis hukumnya tidak seberapa.
akan menjadi pelajaran ke orang-orang yang suka menyebar berita tidak benar, suka mendiskreditkan orang, suka melakukan karakter assassination. Biar ada pelajaran bahwa lu kalau mau benar pakai jalur yang benar, jangan dengan jalur yang salah. Karena ketika pakai jalur yang salah, ada konsekuensi hukumnya. Karena ini bukan hanya berlaku, Pak Jokowi pun juga berapa kali digugat. Ada konsekuensinya jika mereka berhasil membuktikan. Bisa saja Pak Jokowi dipecat, bisa saja Pak Jokowi dipenjara. Nah, kenapa Pak Jokowi tidak bisa menggunakan haknya untuk juga Ya, melaporkan bahwa dia dirugikan? betul. Itu yang kurang Sama-sama ajar. haknya. Betul, betul. Itu yang Jangan kurang ajar sampai banget. mereka boleh, Pak Jokowi tidak boleh. Ya, kurang ajar sekali itu. Kan kita bicara ini equality before the law, iya kan? Ya, Selalu digaung-gaungkan. Kita ini pasal setara, 27 jangan itu. sampai dia presiden kita tidak bisa gugat. Oke, monggo, silakan gugat. Tapi kalau sudah gagal dan ternyata terbukti itu tindakan pidana, ya Pak Jokowi juga bisa gunakan haknya sebagai warga negara dengan menggunakan hukum yang sudah diatur. Jangan disalahkan juga Pak Jokowi kalau melawan, karena ini menyangkut nama baiknya. Ya. Tidak bisa kita persimpel bahwa sudahlah kasih tunjuk aja. Mana? Itu sudah ditunjukkan sama orang PSI. Apa selesai? Enggak. Enggak selesai. Kalau memang mereka selesai, oh itu punya Pak Jokowi, ya udah. Selesai udah. Yang penting kita udah lihat. Kan tidak di situ. Sampai digeruduk, sampai ke rumahnya didatangi. Apakah benar kita seperti itu? Sampai kita datangi rumahnya orang. Tuh. Jadi ya mohon maaf, bagi saya Bisa saya ya tanggapi, kita semua. Bang? Saya tanggapi dulu, Pak. Sebentar Bang. Saya selesaikan dulu. Jadi bagi Kalau Pak saya, Brewok saya ya. ya bagi saya silakan kalau ada yang merasa itu tidak benar, silakan gunakan jalur yang ada. Ya jangan juga larang Pak Jokowi juga mau menggunakan jalur yang ada. Ya silakan, lebih bagus begitu rapi, nggak usah turun jalan teriak-teriak, nggak usah geruduk rumah orang. Pakai aja jalur yang ada, selesai kok. Itu aja, makasih. Ya, tambahan ya, saya tambahkan ya. Sebenarnya ini yang nggak banyak diketahui oleh orang banyak ya. Seolah-olah ya, ini hanya pertarungan dengan Pak Jokowi dengan masyarakat yang ingin tahu. Ini salah besar sebenarnya. Justru kalau kita lihat perspektifnya Pak Jokowi itu memisahkan mana masyarakat yang biasa, yang ingin bertanya, mana lawan politik. Ini kan jelas dibicarakan oleh banyak orang bahwa orang-orang ini adalah orang-orang lama ini. Orang-orang lama yang menyerang Pak Jokowi brutal-brutalan, fitnah-fitnahannya kejam, bahkan sampai detik ini masih melakukan kebencian dari tahun 2019 hingga 2025 sampai hari ini. Silakan Anda cek ex Twitternya. Kalau Anda punya moral, punya adab, Anda pasti tahu adab moral mereka mengatakan kebencian, menyebar isu-isu segala macam setiap hari mereka lakukan. Seperti mereka adalah hobi gitu loh. Saya sendiri mohon maaf ya, tipikal orang yang paling nggak suka ada kebencian, ada nalar fitnah segala macam. Saya terusik gitu loh. Kok ada orang yang setiap hari melakukan itu gitu loh. Dan ada juga orang-orang yang netizen itu yang senang dengan hal itu gitu loh. Mohon maaf ya, ini saya harus ngomong jujur karena kalau adab normalnya baik, adab moralnya baik, itu harusnya terganggu gitu loh. Nah ini kedua, saya menanggapi Mas Ronin ya. Jadi Mas Ronin ini bilang soal IPK segala macam kan. Problemnya kan Mas Ronin sendiri tidak tahu persis faktanya apakah itu adalah bercanda atau tidak. Jadi ini hanya sebatas asumsi yang tidak bisa menjadikan bahan dasar argumentasi fakta gitu. Sehingga itu nanti akan disampaikan ketika mungkin ada pertanyaan baru yang nanti akan diklarifikasi atau tidak. Intinya tidak bisa menjadi argumentasi fakta. Terus yang ketiga tadi, yang saya bilang bahwa ini kenapa ijazah Pak Jokowi ini nggak selesai-selesai misalnya segala macam. Karena memang dibuat tidak selesai gitu loh. Benar kata Mas Brewok, itu kita semua tahu Pak, bahwa apapun yang dilemparkan fakta oleh kita atau orang-orang yang seperti Pak Jokowi dan timnya segala macam, itu tidak membuat mereka tuh mundur, tidak membuat mereka tuh selesai. Contohnya Pak, ada fakta-fakta terbaru, misalnya bahkan UGM sendiri Pak, yang mengeluarkan klarifikasi, bahkan UGM ibaratnya adalah mempertaruhkan kredibilitasnya institusinya, itu aja masih dianggap bahwa UGM itu bohong. Gila nggak? Sekelas UGM punya kredibilitas tinggi, sama kelompok mereka dibilang bohong. Datang-datang teriak-teriak. Bahkan ada anak UTS saja Pak. Ada anak UTS tuh dipersekusi Pak. Saya ada videonya Pak. Kebayang nggak tuh orang-orang yang teriak ijazah palsu aja begitu mengerikannya, agresifnya gitu. Menyerang orang-orang, orang belajarnya diserang. Jadi moral-moral ini yang kita pertanyakan gitu loh Pak. Pertama menyerang institusi pendidikan yang bertahun-tahun punya kredibilitas tinggi segala macam,
ditambah lagi menyerang institusi lain, contohnya KPU. Kan konyol sekali, udah berkali-kali ini terjadi verifikasi, bahkan sangat detail verifikasi, itu jadi pertanyaan gitu loh. Ini konyol gitu, secara pikir konyol. Lebih konyol lagi apa? Tadi ada bilang bahwa Pak Ronin bilang bahwa zaman saya di kampus saya ini tulisannya masih ketik. Nah, Bapak kan bukan lulusan UGM, Pak. Sedangkan Bapak tahu nggak? Ada perkumpulannya di UGM, bahkan ya satu angkatannya Pak Jokowi, bahkan yang sama Fakultas Kehutanan, bahkan yang sekelas Pak Jokowi, itu berani memperlihatkan seluruh ijazahnya. Dan mereka meyakini 1000%, bahkan 1.000% itu sama. 1.000.000% sama. Bahkan Bapak cek di Lentera NTB atau Lentera Lombok di YouTube ya, itu ada namanya kesaksian temannya Pak Jokowi, bahkan sidang bersama. Dia buktikan ijazahnya segala macam, dan dia bilang ijazahnya sama persis. Kalau sampai ijazah Pak Jokowi itu palsu segala macam, saya juga akan diduga palsu. Saya akan adukan. Bahkan mereka berani gitu. Kalau saya Pak Jokowi itu bilang palsu, berarti teman-teman kami juga akan adukan gitu loh. Bahwa apa yang dikeluarkan oleh UGM selama ini berarti palsu. Karena kami juga lulusannya sama dengan Pak Jokowi. Nah, itu gimana? Ingat loh Pak, di dalam pembuktian hukum Pak, itu tidak serta-merta hanya analisis dari keilmuan Pak. Salah besar kalau Anda bilang bahwa Pak Rismon itu salah satu bukti yang kuat, yang menyatakan nanti ketika di pengadilan akan mengalahkan Pak Jokowi. Salah. Masih banyak bukti lain Pak. Bukti otentik ijazah Pak Jokowi itu sendiri yang dipegang oleh Pak Jokowi itu termasuk bukti otentik. Terus yang kedua, bukti kesaksian Pak. Kesaksian teman-teman angkatan itu bukti otentik. Terus bukti yang mengeluarkan ijazah itu adalah bukti otentik. Kebayang nggak tiga-tiga ini menang? Kebayang nggak tiga-tiga ini terbukti sah? Kebayang nggak 3 bukti ini memenangkan pertarungan yang melawan 1 yang analis akademis? Gitu loh Pak. Tetap ini tidak bisa memenangkan orang yang 1 yang ngototnya setengah mati bilangnya bahwa ini analisis akademis. Sedangkan 3 bukti ini adalah 3 yang secara formil, secara hukum itu kuat juga gitu loh. Ada 4 bukti hukum itu yang kuat gitu loh. Jadi ini mohon maaf ya, kadang kan masyarakat tahunya hanya berita, tapi mereka juga nggak tahu tentang disiplin ilmu hukum kan. Mereka juga nggak tahu proses pengadilan seperti apa, gugatan seperti apa. Terus yang lucu lagi gini, ada narasi nih, udah 3 minggu terakhir narasi bahwa ada nanti suatu saat ini pasti yang menang Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu udah bayar. Nanti menang ini pengadilan pasti nggak adil. Ini pengadilan pasti udah dimasukin orang-orang Jokowi segala macam. Ini omong kosong Pak. Ini salah satu yang omong kosong menurut saya. Omong kosong apa saya bilang? Kalau Anda sudah takut dengan pengadilan, Anda takut dengan konsekuensi hukum, ngapain Anda gugat? Logika sederhana aja. Kalau Anda pinter, Anda lulusan S1, S2, Anda pasti ketawa sama ini. Dibilang lelucon. Orang yang sudah menggugat, bila mengadili, bahkan sudah masuk ke ranah hukum, dia harus terlibat terhadap konsekuensi hukum. Salah satunya apa? Mereka harus menunggu putusan pengadilan dengan cara formilnya pengadilan gitu. Kalau sekarang Anda bilang kriminalisasi, nanti ada tidak adil segala macam, padahal itu belum masuk pengadilan, tandanya Anda pengecut. Makanya saya bilang kelompok ini tuh udah jelas kok dari dulu kok. Kita nggak perlu tanya. Bahkan mohon maaf Pak ya, ijazah palsu aja sebenarnya saya nggak mau ini. Saya cuma tinggal ngeliat orangnya. Jujur saya tinggal ngeliat orang aja. Karena orang ini memang konsisten betul Pak, menyerang secara fitnah, menyerang secara tuduhan-tuduhan itu di luar ijazah palsu Pak. Contoh, saya kasih bukti ya. Dokter Tifa pernah memposting tentang bulurah Pak. Bulurah itu sempat viral itu sekitar 3 hari, 4 hari, 5 harian lah, atau hampir 1 minggu Pak. Mungkin lebih kali ya. Itu di bulan 2 bulan atau 1 bulan sebelum ijazah palsu itu menguat. Gitu isunya. Nah, kebayang nggak Pak? Kebayang nggak yang kasus isu bulurah aja itu kan ditunjukkan untuk Bu Iriana Pak. Fotonya jelas mirip ya kan? Terus omongannya kasar semua Pak. Ngeri nggak Pak tuh Pak? Dokter Tifa ngomongnya, oh ini ya ibu ini gini. Kita semua tahu nggak boleh munafik, nggak boleh bohong. Itu pasti ditunjukkan oleh Bu Iriana. Saya yakin 1 miliar %. Semua netizen berkomen semua sama. Bahkan bilang, ini Mulyono ya gini. Wah ini udah jelas. Buktinya apa? Lenyap, hilang kan? Artinya apa? Selama ini mereka lakukan hal itu seperti kebiasaan. Kebayang nggak masyarakat Indonesia diajarkan hal itu Pak? Kebayang nggak negara-negara maju sekarang berpikir tentang bagaimana memajukan negaranya dengan teknologi, dengan pemikiran-pemikiran canggih. Kita masih berkutat dengan isu Pak. Ini ngeri Pak. Jujur menurut saya ini salah satu ngeri, salah satu yang kebencian yang berlarut yang menjadi penyakit di Indonesia gitu loh. Terus ditambah lagi benar kata Mas Brewok tadi, seolah-olah Pak, orang yang menuduh itu dihargai hak-hak demokrasinya, sedangkan yang dituduh itu tidak dihargai hak-hak demokrasi dan hukumnya. Kurang ajar sekali Pak. Makanya saya jujur Pak, kemarin Pak Abraham Samad ngomong kayak gitu, saya sakit hati Pak. Saya bilang ini kurang ajar. Statement paling kurang ajar gitu.
Saya bilang dia sayap kiri. Refli Harun saya sayap kiri semua. Kenapa? Kebayang nggak ada orang dengan sukacita segala macam menjelek-jelekan orang lain, menuduh orang lain segala macam. Terus orang yang dituduh, Pak, tidak diperbolehkan untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan martabatnya. Padahal dihukum pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, semua orang, semua masyarakat di Indonesia itu semuanya sama di mata hukum, Pak. Silakan Anda cek pasal 27, Pak. Anda cek juga tentang asas before the law. Itu ada, Pak. Semua equal before the law. Jadi semua orang sama di mata hukum. Mau Anda tukang Gojek, mau Anda menteri, mau Anda semua sama, segala macam. Itu saja sudah, menurut saya sudah membiaskan gitu loh, atau sudah menghancurkan asas-asas hukum itu sendiri. Sudah menghancurkan nilai-nilai demokrasi sendiri, seolah-olah orang yang menyerang dengan isu itu adalah orang yang aman, yang harusnya tidak boleh dibungkam, dan orang yang membela diri itu tidak boleh membela secara hukum. Baik itu secara demokrasi ataupun secara hukum. Ini kurang ajar menurut saya, gitu loh. Jadi mohon maaf Pak, saya harus keras di sini Pak, karena ini bentuk ketidakadilannya terhadap Pak Jokowi itu sendiri. Kenapa kok Anda ini terlalu berfokus pada Pak Jokowi, tapi Anda tidak mencoba menalar juga gitu loh, bahwa ini Roy Suryo udah benar atau belum gitu loh. Ini kan saya mau lihat emang ini fokus kebencian. Orang benci itu Pak, itu nggak akan namanya cover both side. Cover both side tuh lihat kiri benar apa enggak, lihat kanan benar apa enggak. Kalau orang udah like and dislike Pak, itu bodoh amat Pak. Mau kita mau sayap kiri mau sayap bodoh amat. Yang penting kalau saya jengkel sama itu orang, saya akan nyari pembenaran, saya akan nyari fakta.